juga Niko dari studio Trans 7 dan kita akan segera menyaksikan jalannya main race dari GP Jepang di mana saat ini para pendukung sudah bersiap-siap nih ya untuk menyaksikan apakah kali ini menjadi tempat untuk mengunci gelar. Dan ini dia ya, ada Alex Marquez yang kali ini mungkin akan berusaha keras banget nih ya, karena dia bilang juga nih kok dia kayaknya bener-bener stuck di sini nih. Iya, dia start dari posisi 8. Sementara kita bisa tahu ya, saat ini kondisi trek temperatur permukaan trek itu 39 derajat. Pada dasarnya mirip dengan sesi akhir dari balapan Moto2 tadi. Tidak terlalu panas sepanas Sabtu kemarin. Ini lebih mirip-mirip kayak hari Jumat. Dan di awal tadi kita bisa lihat ya, kombinasi ban yang mungkin akan dipakai oleh para pembalap tuh umumnya lebih ke kombinasi antara slick, medium depan dan belakang. Ya, hashtagnya ya. comeback loading. Marc Marquez sudah 30 race yang nggak ikut ya waktu 30 race semenjak injury di Jerez ya. Jerez ya. Betul sekali. Dan sini, kita ngomongin tadi ya starting gridnya ini di mana Francesco Bagnaia akhirnya memimpin menjadi pole sitter menggunakan medium. Ya, betul. Ada Joan Mir ya. Kedua, ya. Ini yang akan tampil kandang dan juga Marc Marquez berada di posisi 3 menggunakan ban ya. Pedro Acosta hampir semua ya sekarang pakai ban medium ya. Apakah ini pertanda ya MM semua? Dan Alex Marquez yang menjadi petarung Marc Marquez untuk perebutan gelar ada di posisi ke-8. Ya, 8. Dan kita ada kabar juga Fernandez dulu, dan kita kabarnya adalah Ai Ogura tidak bisa mengikuti balapan kali ini karena dia masih merasakan sakit ya pasca cedera yang Misano sebenarnya. Iya. Betul. Jadi lokal hero-nya kali ini adalah Takaki Nakagami. Iya betul. Dia start dari posisi 18. Betul. Honda HRC Test Team. Iya. Menjadi wildcard untuk tim di Honda. depan dari Enea Bastianini, Somkiat Chantra dan juga Maverick Viñales. Yang mana Maverick ini juga kemarin masih sakit-sakitnya juga ya. Kita bisa lihat sini ya, helm spesialnya dari Marc Marquez. Sebenarnya tahun lalu udah dipakai katanya ya. Iya, tahun ini kalau dia juara atau menang dia akan warnai matanya satu lagi ya katanya. Tadi kelihatan tuh ya, ada matanya. Ini desain spesial dari desainer Jepang ya. Berarti kalau dilihat dari apa yang Marc Marquez kenakan saat ini kondisi di sana sih terasa cukup panas ya. Mungkin gerah atau kayak gimana sehingga Marc Marquez masih menggunakan vest pendingin tadi kita lihat. Vest yang berwarna abu-abu itu vest yang istilahnya dapat mendinginkan atau menurunkan temperatur tubuh. Dan ini biasa dipakai ketika kondisinya berasa cukup panas atau cukup gerah ya bagi pembalap. Kita bisa lihat di sini ya. Pembalap yang memiliki kemungkinan cukup besar untuk bisa mengunci gelar juara dunia MotoGP ke-7-nya di Motegi. Ini cukup ini ya, deja vu ya, dia pernah mengagumkan angka 7 juga di sini juga ya. Iya, dia pernah menjadi juara dunia juga ya di sirkuit Motegi ini, pernah 108 kali terjatuh. Ya. Semenjak 2019 ya. Jadi kebayang ya jatuh bangunnya Marc Marquez ini harus bangun. Nyala nanti soundtrack ini ya, jatuh bangun ini. Jadi ini adalah race yang GP Mania kalau nonton nggak boleh kedip ya. Iya. Kemungkinan semua bisa terjadi di mana Marc juga banyak mengalami cedera, dia tapi berdiri juga di atas tulisan 93. sering menang di sini ya. Iya, dan ini dia adalah sebuah ini ritual baru nih. Ritual baru. Semenjak Liberty Media bergabung dan mulai pada GP San Marino kemarin, mulai banyak gimmick-gimmick baru ya. Gimmick baru dari Liberty Media yang mirip sekali dengan Formula 1. Iya. Sudah disiapkan tempat MM93. Di awal dari persiapan balapan di Motegi ini. Iya. Kira-kira kalau jadi dia rasanya apa nih sekarang begini? Wah, campur aduk nih kayaknya. Tetap fokus ya untuk juara dunia ya. Dan ini dia Francesco Bagnaia yang kemarin berhasil memenangkan sprint. Ya. Sebuah kemenangannya luar biasa ya, membangkitkan kembali kepercayaan diri seorang Pecco yang sempat hilang nih beberapa balapan belakang. Kalau Pecco udah panas, gimana Mas Taufik? Wah, textbook banget. Dan bisa dibilang butter hammer-nya keluar. Dan kita akan sedikit agak boring sih ngelihatnya. Cuman itulah kenceng tapi dia. Kenceng dan jarang sekali melakukan kesalahan seperti yang kita lihat kemarin di balapan sprint. Dan 5 menit yang lalu kita bisa ngomongin bahwa temperatur track 39 sekarang udah turun jadi 38. Iya, memang kita ngeri nih kalau tiba-tiba turun terus. Apakah balapan bisa menjadi flag to flag? Menarik ya investasi. Kalau kita lihat nih partly cloudy. Cuaca berawan ya. Dengan temperatur udara 27
sejuk ya kalau di Indonesia 27 nih ya. Pagi-pagi itu biasanya tuh kalau di Jakarta atau di Bogor gitu. Ini dia Marco Bezzecchi yang Marco sebenarnya Bez. juga cukup optimis tadinya ya di Jepang. Ini adalah Ya. sirkuit yang Iya. desain juga sama dia, tapi kemarin nasibnya kurang beruntung ya, beruntung ya. setelah ditabrak Oleh Jorge tidak Martin. sengaja sih sebenarnya oleh Iya, Martin. iya, iya. Hingga mengakibatkan kakinya mengalami serangkaian memar ya. Iya, iya, Nah, untuk iya, Jorge iya. Martin sendiri, Martin saat ini dipastikan absen ya untuk balapan Ya, karena mengalami karena- patah tulang selangka sebelah kanan. Dan pagi ini di hari Minggu ini Jorge Martin kabarnya sudah diterbangkan ke Spanyol Ya, untuk bisa menjalani melakukan operasi untuk oleh- agar namanya secara umum mereka berusaha untuk bisa mendatangkan Jorge Martin nanti di balapan Australia. Kemungkinan di Indonesia juga akan masih absen. Absen ya. Mungkin akan digantikan oleh Lorenzo Savadori mungkin. Nah, Nanti kalau datang kita harus cek itu kena penalti apa enggak. Iya, iya. Satu-satunya nih Mark Marquez yang wearpacknya belum dipakai full ya. Itu deg-degannya soalnya. Jadi rasanya panas aja katanya. Iya, iya, iya. Kita bisa lihat di sini Semuanya ya. sudah bersiap menyanyikan berdiri lagu ya. kebangsaan Ya. tuh biasanya. Ya. National anthem. Segera mendengarkan National Anthem Jepang. Apa namanya, ritual baru hari awal balapan. Ini dia helm barunya, helm dengan desain apa namanya, bisa bilang update dari yang tahun lalu. Oke, itu dia tadi ya National Anthem-nya, dan sekarang para rider sudah mulai kembali nih ya ke Grid start posisinya ya masing-masing. di posisi grid start. di mana sekarang positernya adalah Pecco Bagnaia dan posisi 2-nya ada Joan Mir Ada yang Joan udah Mir, siap luar biasa. tampil banget nih kayaknya nih di kandang di depan bos para Honda ini kan. Iya, 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 iya. Semangat hari ini. Ini Marc Marquez sudah Iya. mulai melepas. Ya, udah melepas ya, Pasnya ternyata ya. face pendinginnya dilepas. Menunjukkan bahwa memang temperatur memang sudah mulai merangkak turun tadi ya, turun 1 derajat ya dari 5 menit yang sebelumnya. Kita bisa lihat di sini Marc Marquez sudah mulai menggunakan racing suit-nya. Dan tadi Sabrina lupa bilang itu di helmnya Marc Marquez itu boneka adalah boneka Daruma, Benda rumah di betul, mana betul. itu adalah sebagai jimat ya, biasanya sebagai lucky charm untuk keberuntungan. Ini ada yang lagi. Nah, Benar, benar, Iya. benar, benar. ada yang lagi meliput Marc Marquez nih, banyak nih, semua udah siap, semua menjadi saksi sejarah. Tapi kita patut juga ya melihat Pecco nih yang tahun lalu berhasil memenangkan balapan, Di sini. apakah bisa mengkonversikan menjadi double winner di Motegi. Menarik untuk kita simak. Betul banget, karena kemarin sprint dia cukup kuat ya. Ya, dan juga nih Joan Mir Ya, dengan Hondanya ini, apakah ia bisa berhasil ya memenangkan balap Benar. juga ya? Karena kita melihat posisi 2 ini sangat menguntungkan untuk Joan Mir, meskipun memang gempuran Ducati saat ini dalam race Iya. utama luar biasa ya. ya. Dan Tapi kita Honda di memang front row kali ini Iya, juga iya. sangat luar biasa. Luar biasa sih. memang ketika kita lihat pada sprint juga memang sedikit struggling, tapi perlahan-lahan tapi pasti Honda mulai bisa bangkit ke depan ya. Ya, kita mulai tahu bahwa mulai semenjak tes Misano mereka menghadirkan banyak banget part baru khusus buat Honda.
semuanya hampir bisa dilihat, dan mereka juga menggunakan swing arm baru sekarang udah dari karbon. Terus sedikit ada perubahan dari winglet. Terus habis itu juga hadir terutama winglet belakang ya, yang Stegosaurusnya lebih tinggi sekarang. Ini Fabio Quartararo luar biasa sih ya, struggle-nya Yamaha, ya, dia tetap bisa masuk ke depan. Betul, yang selalu menyumbang poin ini untuk Yamaha ya. Sementara Alex Marquez start dari posisi 8, struggle mulai dari hari Jumat ya. Kita akan lihat apakah dia menemukan setup di seri balapan di hari Minggu ini. Semua pembalap umumnya menggunakan medium. Di sini kita bisa lihat, pokoknya Marc Marquez ya kalau dia mau kunci dia harus finish di depan dari Alex Marquez. Ya mungkinnya sih gede banget sih ya. Secara Alex Marquez juga performanya tidak terlalu baik ya, kali ini. Tapi Alex sendiri kayaknya udah cukup aman ya dengan kondisi sekarang ini, dia udah mengunci gelar runner up sebenarnya kan, karena cukup jauh untuk Pecco Bagnaia yang mengejar posisi 1-2 tuh sudah terkunci sih. Nah, justru posisi ketiga nih yang menjadi pertanyaan, karena Francesco Bagnaia sendiri sebenarnya saat ini sudah dibayang-bayangi nih oleh Marco Bezzecchi. Ya walaupun kemarin Pecco cukup diuntungkannya dengan kemenangan sprint, sekaligus juga 0 poin dari Marco Bezzecchi usai mengalami insiden di tikungan pertama pastinya. Ya, dan kita lihat Marco Bezzecchi memang semenjak paruh musim kedua itu, terutama Aprilia secara umum juga cukup bagus ya. Dia tidak hanya bisa cepat di sirkuit-sirkuit flowing, tapi dia juga cukup cepat di sirkuit-sirkuit stop and go. Kita ketahui kayak misalkan di sesi praktis ya, bahkan menjadi tercepat. Iya, sesi praktis kemarin ya, di hari Jumat sore ya, siang. Ini menunjukkan bahwa memang Aprilia mulai konsisten ya. Tidak hanya jago di sirkuit flowing seperti dulu kala ya, zamannya Alexis Espargaro di mana bisa Vinales ya. Ya betul, bisa mendominasi di Argentina. Tapi sekarang stop and go juga. Sekarang stop and go seperti Motegi juga. Balaton Park masuk, dan juga di Austria. Betul. Kita bisa lihat sini Alex Marquez disorot ya. 2 menit lagi. Dia tidak boleh, kalau dia mau menjaga persaingan sampai ke Mandalika dan seterusnya ya, dia harus mengecilkan jarak minimal ya, tidak boleh lebih dari 6 jarak dia. Dan Nicky Neko di belakang dari helmnya Marc Marquez. Beruntungan ya. Semua lucky charm kumpul di helm ya. Jika Ducati memenangkan balapan juga ini akan menjadi rekor tersendiri, yaitu menjadi pabrikan dengan kemenangan terbanyak di sirkuit Motegi setelah bersamaan dengan Honda, yaitu dengan 9 kemenangan. Dan juga tim Ducati Factory itu punya kans untuk bisa mengunci gelar juara tim di Motegi ini. Untuk konstruktor sudah dikunci ya. Ya, konstruktor sudah dikunci, sekarang timnya. Dan juga berpotensi menjadi triple crown di Motegi apabila Marc Marquez menjadi juara dunia. Jadi gelar Marc Marquez juara dunia, gelar juara tim sebagai Ducati Lenovo, dan juga gelar konstruktor sebagai Ducati. Selain itu juga Alex Marquez, selain dia juga bisa memiliki kemungkinan untuk bisa menjaga Marc Marquez, dia juga untuk menjaga atau membuat Grace ini sebagai tim satelit terbaik tahun ini. Ya, GP Mania, sebentar lagi kita akan menyaksikan jalannya GP Jepang 2025, di mana Marc Marquez saat ini start dari posisi 3 dan berpotensi untuk mengunci gelar juara dunia MotoGP ke-7-nya. Jadi bersiap-siap GP Mania dan jadilah saksi sejarah baru dari MotoGP.